Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Raya dengan segenap jajarannya, bapak-bapak, para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah. Terlebih dahulu saya ucapkan, karena ini masih bulan Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa telah saling memaafkan. Dengan saling memaafkan tersebut, ya, maka kita kembali suci lagi, Pak, di bulan Syawal ini. Ya, karena dosa-dosa dengan siam dan qiyam Ramadan, dosa kepada Allah telah diampuni. Dengan sesama manusia dengan saling memaafkan, maka kita kembali suci sesuai dengan mana Idul Fitri, Aid kembali Idul Fitri suci, kembali suci. Bapak-bapak yang saya hormati, kajian kita pada malam hari ini kita mulai dengan As-Satrus Tsani minal Kitabi fi Syukri, bagian yang kedua dari Alkitab tentang syukur. Jadi kita ngaji tentang syukur sekarang. Ya, agar kita tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah, ya, agar nikmat yang dijanjikan oleh Allah ditambah oleh Allah. Ya, mungkin selama ini kita sudah merasa bersyukur, tapi kok nikmat belum ditambah-tambah. Ya, mungkin cara bersyukurnya belum pas. Ya, makanya perlu kita kaji, Pak, cara bersyukur sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Ya, insya Allah akan kita bahas mulai malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mengamalkan syukur seperti ini, insya Allah nikmat yang dijanjikan oleh Allah ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepada Allah, la azinna, lam itu lam taukid, maknanya pasti. Ya, dalam kajian ilmu nahwu itu dijelaskan lam taukid maknanya pasti. Pasti kami tambah untuk menikmat-nikmatku, kata Allah. Janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Jadi Allah sudah berjanji pasti ditepati. Cuman cara bersyukurnya kita belum pas, ya, belum sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, ya, sehingga nikmat enggak ditambah. Ya, maka ini perlu kita kaji. Jadi bagian yang kedua dari kitab tentang syukur, walahu salah satu arkan, dan syukur itu mempunyai 3 sendi. Al-awwal, yang pertama, fi padilati syukri wa haqiqatihi wa aqsamihi wa ahkamihi. Mengenai keutamaan syukur, hakikatnya, bahagian-bahagiannya, dan hukum-hukumnya. Ini yang pertama. Asani, yang kedua, fi haqiqatin ni'mati wa aqsamihal khassah wal ammah. Ya, tentang hakikat kenikmatan, bahagian-bahagiannya yang khusus dan yang umum. Nah, ini yang kedua. Ya. As-salisu, yang ketiga, fi bayanil afdal minasyukri, mengenai keutamaan dari syukur. Itulah 3 sendi yang akan kita kaji mulai malam hari ini, ya, sampai dengan selesainya.
Ar-ruknul awal, sendi yang pertama fi nafsi syukri, tentang syukur itu sendiri. Bayanu fadilati syukri, penjelasan tentang keutamaan syukur. Jadi dimulai oleh Imam Ghazali ya tentang keutamaan syukur. Itu yang ya kajian tentang syukur ini dimulai. Dijelaskan oleh beliau, i'lam anna Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala korona syukra bi zikri, bahwa Allah Ta'ala menghimpunkan syukur dan zikir fi kitabihi, di dalam Al-Quranul Karim, ya di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Ma'a annahu qol, padahal Allah telah berfirman, wa zikrullahi akbar, dan sesungguhnya berzikir mengingat Allah adalah ibadah yang paling utama. Ya, itu Allah berfirman demikian. Nah, sekarang syukur digabung dengan zikir di dalam Al-Quranul Karim. Itu tandanya bahwa syukur juga termasuk bagian yang utama dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, fazkuruni azkurukum, maka berzikirlah kamu mengingatku, niscaya aku akan mengingatmu. Jadi kita ingat Allah, Allah ingat kita, Pak. Ya. Kalau kita ingin diingat oleh Allah, banyak mengingat Allah. Begitu caranya. Ya, tapi begitu selesai berdoa kita sholat, tapi di luar sholat hati kita goflah, jauh dari mengingat Allah. Bagaimana doa masih mau dikabulkan Allah? Ibaratnya waktu kejepit doang maunya ingat Allah. Istilahnya begitu, Pak. Maka hati itu dilatih, Pak. Yang zikir yang utama itu zikir di kolbu. Makanya Allah berkata, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka mengingat Allah baik dikala berdiri, duduk dan berbaring. Nah, itu yang utama. Ya, bukan di habis sholat saja. Dimanapun kita berada ingat Allah. Karena kita banyak butuh dengan Allah. Yang banyak kebutuhan pada Allah kita. Jadi harus banyak mengingat Allah. Makanya Allah katakan, fazkuruni, maka ingatlah kamu kepadaku. Ingatlah olehmu aku. Ya, dalam hadis qudsi dijelaskan oleh Allah. Ya. Iza zakarani abdi fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, kata Allah. Jika hambaku ingat kepadaku di dalam hatinya, maka aku pun ingat kepadanya di dalam hati, dalam zatku. Ya, kita ingat Allah, Allah pun ingat kita. Jadi syaratnya supaya kita ya menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah, harus banyak-banyak berzikir dengan Allah. Karena sholat, kalau hati biasa goplah ya, lalai dengan Allah di luar sholat, mustahil, Pak, dalam sholat kita bisa khusyuk. Mustahil itu. Ya. Makanya ada orang yang belajar khusyuk sholat sampai bayar. Ya, di saat belajarnya betul, karena tidak ada setan di situ, bukan di saat waktu sholat. Ya, bisa khusyuk karena nggak ada godaan dari setan. Karena bukan di waktu pas sholatnya. Ya, dia latihan itu. Tapi coba di waktu sholat, banyak itu seliwuran gangguan dari setan laknatullah itu. Kalau hati nggak ada zikirnya, lalai gak kita? Ya, hati ini lalai, terbawa arus dari godaan syaitan itu. Nah, itulah hikmahnya kita banyak berzikir dengan Allah itu begitu. Ya, hati selalu berzikir. Nah, itu kalau nggak dilatih, nggak akan ini, nggak akan terlatih. Jadi harus kolbu. Maka dijelaskan kitab ini, kolbu manusia itu lebih keras dari batu. Dijelaskan begitu. Itu, Pak, dijelaskan. Ya, lebih keras dari batu. Jadi kalau tanpa ya dengan berzikir, banyak menangis, sulitlah ya hati itu ingat Allah. Makanya Allah katakan, fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku, kata Allah. Ini Al-Baqarah 153, ini tidak salah ini. Ya, ayat ini. Maka Allah Ta'ala berfirman,
ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Jadi Allah menjelaskan bagaimana Allah akan mengazabmu, akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Nah, jadi dua ini Pak jaminan nih. Jaminan tidak terjadinya bencana di suatu wilayah, di suatu daerah. Nah, ini dua ini syaratnya. Bersyukur kepada Allah dan beriman. Ini tidak akan turun bencana. Makanya kalau ada orang yang mengatakan terjadi suatu bencana, itu peristiwa alam biasa. Itu nggak ngerti aja siapa yang mengatur alam semesta ini. Kalau tanpa ada kaitan dengan masalah-masalah maksiat yang diperbuat oleh manusia, pasti ada kaitannya, Pak. Ya, Allah yang ngatur semua ini, kehidupan, ya, peredaran langit dan bumi, semuanya Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan bencana. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan, ini peristiwa alam biasa, itu orang sekuler itu, Pak. Orang sekuler, ya, orang sekuler itu yang memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan keseharian kita. Itu orang sekuler yang kayak begitu. Jadi dua jaminan ini kalau seandainya kita laksanakan, insya Allah tidak akan terjadi bala bencana. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa sanajzi syakirin, kami akan beri balasan pada orang-orang yang bersyukur. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ikhbaran an iblis la'in, memberitahukan tentang iblis laknatullah yang dikutuk oleh Allah. Iblis berkata kepada Allah waktu dia diusir dari surga, apa kata dia, apa maklumatnya iblis kepada Allah? La'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini maklumat iblis, Pak. Ini musuh kita ini musuh yang berat. Dia tidak kelihatan oleh kita, tapi dia melihat kita. Iblis laknatullah. Ya, kalau kita tidak banyak berlindung pada Allah, tidak banyak mengingat Allah, ini berat ini lawan syaitan ini. Ya, musuh kita cuma dua, nafsu, ya, yang kedua iblis. Nafsu yang dijadikan kendaraan oleh iblis untuk membelokkan, ya, hati manusia dari Allah. Kila, kemudian ada yang, ya, kemudian ditanyakan apa yang dimaksud dengan jalanmu yang lurus itu. Dijelaskan huwa thariqus syukri, yaitu jalan syukur. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan syukur. Ya, cara bersyukur kepada Allah dan melaksanakan syukur kepada Allah, itulah jalan yang lurus. Makanya dikatakan oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, asyukru nisful iman. Ya, syukur itu separuhnya iman. Nabi bersabda, as-sabru nisful iman, sabar separuhnya iman. Jadi bila mana dua hal ini ada pada diri kita, sabar dan syukur, udah 100% mantap iman kita. Ya, tapi Allah sudah menjelaskan qalilan ma tashkurun. Itu banyak sekali ayat menerangkan qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur, kata Allah. Ya, yang dimaksud sedikit itu orangnya sedikit yang bersyukur. Yang kedua, sedikit yang disyukuri. Nah, itu. Ya, kita biasanya yang disyukuri kan yang bersifat materi aja kan. Kalau duit, dapat duit, ya, wah, itu kita bersyukur itu. Tapi syukurnya cuma alhamdulillah doang, tanpa ada kelanjutannya. Kebanyakan begitu. Ya, dapat materi, ada yang ngantarin duit, ada yang ngasih duit, oh alhamdulillah, kan gitu. Sampai di situ doang itu, nggak berlanjut. Wali'ului rotbatis syukri, karena tingginya tingkatan syukur, tu'anal la'inu bil khalqi, maka syaitan laknatullah alaih menusuk makhluk dengan berkata, wala tajidu aksarahum syakirin, kata dia. Itu maklumannya iblis kepada Allah. Maka engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Itu terbukti, Pak. Ya, sekarang banyakkan yang bersyukur atau tidak memang sekarang ini? Ya, sekarang ini
Ya, konon katanya ya penduduk bumi itu 6 miliar, Pak. Ya, 6 miliar jumlahnya. Tapi yang beragama Islam konon katanya 1,5 miliar. Hanya 25% penduduk bumi yang beragama Islam. Yang dari 25% itu yang 1,5 miliar itu kalau diseleksi lagi, yang tarikuh sholahnya banyak. Ya, ngaku Islam tapi nggak sholat banyak. Ya, itu kalau diseleksi lagi. Kalau diseleksi lagi, berarti 45% kafir semua. Itu tanda yang tidak bersyukur itu. Ya, ini terbukti apa yang dikatakan oleh iblis ini terbukti, Pak. Ya, banyak yang tidak bersyukur kepada Allah. Wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini ya, sedikit sekali, Pak. Padahal kalau kita bersyukur, sabar, ini dua hal ini memang berat ya. Jadi orang sabar itu berat, Pak. Mengamalkan sabar itu sangat berat. Ya, mengamalkan syukur itu juga berat. Bukan sekedar alhamdulillah doang, mengamalkan syukur itu. Wa qad qata Allah Ta'ala bil mazidi ma'a syukri. Sesungguhnya Allah telah memutuskan dengan menambah nikmat bersamaan dengan syukur, walam yastasin, dan tanpa mengecualikan. Ya, jadi siapa saja yang bersyukur, benar cara bersyukurnya ditambah oleh Allah nikmat itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur, lamnya lam taukid, mananya pasti aku tambah untukmu nikmatku, kata Allah. Jadi pasti ditambah. Ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, benar cara bersyukur kita, insya Allah Allah pastikan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastasna fi khamsati asya, dan Allah mengecualikan dalam 5 hal. Ya, 5 hal yang dikecualikan oleh Allah. Yang pertama, fil aghna, dalam memberi kekayaan. Ya, dalam memberi kekayaan itu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal ijabah, mengabulkan doa. Ya, itu juga ada pengecualian. Ya. Wa rezeki juga dikecualikan oleh Allah. Wal maghfirah, memberikan ampunan juga dikecualikan oleh Allah. Wat taubah, dan menerima taubat juga dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, yang pertama tentang memberikan kekayaan, Allah menjelaskan dengan firman-Nya, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Ya, insya. Jadi insya ini jika Allah menghendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Ya, nah ini ya kita ini, Pak, yang kita cari pemahamannya. Apa yang dimaksud dengan insya itu? Jika Allah menghendaki, siapa yang dikehendaki oleh Allah akan diberikan kekayaan. Nah, kalau kita ingin menjadi orang kaya, ya dikaji ini. Bagaimana menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah agar diberikan kekayaan. Ya, kalau ingin menjadi orang kaya. Kemudian dalam mengabulkan doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selektif. Fayaksifu ma tad'una ilaihi insya, maka Dia Allah menghapus bahaya, yes, yang karenanya kamu berdoa kepadanya jika Dia menghendaki. Nah, jadi dikecualikan juga oleh Allah di dalam mengijabah doa. Kemudian dalam hal rezeki, Allah juga mengecualikannya. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah menganugerahkan rezeki pada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Jadi Allah memberikan rezeki kepada manusia tanpa batas, itu dikecualikan oleh Allah. Ya, terpilihlah orangnya.
Wa qala, kemudian Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik liman yasha, kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah menerima taubat atas siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, dalam menerima taubat juga dikecualikan oleh Allah. Ada orang-orang yang taubatnya yang diterima, ada taubatnya tidak diterima. Wa huwa khuluqun min akhlaqir rububiyah, dan syukur adalah salah satu dari akhlak ketuhanan. Iz qala ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, wallahu syakurun halim, dan Allah maha mensyukuri lagi maha penyantun. Jadi Allah itu maha mensyukuri, Pak, nikmat atas perbuatan hamba-hambanya. Jadi orang yang beribadah, ya, Allah berikan balasan, itu tanda Allah mensyukuri. Ya, syukur itu artinya kan terima kasih sebetulnya. Jadi ada hamba yang beramal ibadah, ya, Allah mensyukurinya, berterima kasih pada si hamba itu dengan memberikan balasan yang berlipat ganda. Wa qad ja'alallahu syukra miftahu kalami ahlil jannah, dan Allah telah menjadikan syukur anak kunci pembicaraan penghuni surga. Nah, jadi syukur itu adalah kata-kata yang senantiasa diucapkan oleh penghuni surga. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Ini terdapat dalam surah Az-Zumar, ini ayat terakhir. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya untukku. Ya, itulah ucapannya ahli surga, ya, bersyukur kepada Allah. Wa qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan penutup doa mereka bahwasanya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini juga syukur juga, ya, ucapannya ahli surga. Wa amal akhbar, adapun hadis, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imu syakir, orang yang makan yang bersyukur, bimanzilatis shaimi sabir, sama dengan derajatnya orang yang berpuasa lagi sabar. Ya, kita makan kemudian bersyukur kepada Allah. Ya, ya, doa syukurnya apa? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Itu doa kita, Pak, habis makan. Kemudian ada lanjutannya, Allah ja'alha ni'matan masykurah, ya, wa taslu ni'matal jannah, dan jadikanlah makanan ini, ya Allah, sebagai nikmat yang disyukuri, dan sampaikanlah dengan makanan ini kami ke surga. Ya, dengan wasilah makan itu, Pak, karena kita kuat beribadah kan dengan makan, karena kita makhluk, ya harus makan, ya, kudu makan, Pak. Semua makhluk pasti butuh makan. Nah, itu sama dengan orang yang bersyukur, yang makan yang bersyukur itu sama dengan derajatnya orang yang sabar yang berpuasa, yang puasa lagi sabar. Karena ada juga orang yang berpuasa tapi nggak sabar, banyak itu. Lagi puasa marah-marah aja melulu bawaannya, ya, marah sama istri, sama anak, ngomongnya jorok, kasar, ya, banyak yang kayak begitu. Tapi ini puasa yang sabar, orang berpuasa dan sabar, ya. Nah, itulah puasa yang diterima oleh Allah, ya. Orang berpuasa menahan makan, menahan minum, tidak jima di siang hari, kemudian dia jaga mulutnya, lisannya dia jaga, matanya dia jaga, pandangannya, pendengarannya dia jaga, ya. Nah, puasa demikian itulah yang insya Allah diterima oleh Allah. Itulah puasanya orang-orang soleh, Pak, ya. Puasanya orang soleh begitu, di samping menjaga tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang hari, dan juga menjaga anggota badannya dari perbuatan dosa.
Wa ruwiya an Atha annahu qol. Diriwayatkan dari Atha, ini salah seorang sahabat Nabi, ya, namanya Atha radhiyallahu anhu. Annahu, bahwa beliau berkata, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha. Saya masuk mendatangi Aisyah, mendatangi Bunda Aisyah. Ya, semoga Allah ridho kepadanya. Fakultu, kemudian saya berkata kepada Bunda Aisyah, akhbirina bi'ajaba ma ra'aiti mi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beritahukanlah kepada saya, kata Atha kepada Bunda Aisyah, tentang yang lebih mengherankan dari apa yang kau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pabakas, kemudian Bunda Aisyah menangis. Wa qalat, dan beliau berkata, wa ayyu sa'nihi lam yakun ajaba, kata beliau, kata Bunda Aisyah, bagaimana keadaannya tidak mengherankan, tidak mengagumkan. Kata Bunda Aisyah, atani lailata pada khola ma'i fi firasi. Beliau datang kepadaku pada suatu malam, lalu beliau masuk bersamaku ke dalam tempat tidurku. Aqalat fi lahabi, atau dia berkata di dalam selimutku, hatta masa jaldahu, hingga kulitku menyentuh kulitnya. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, ya ibnata Abi Bakrin, wahai putri Abu Bakar, zarini, biarkan saya ata'budu li rabbi, untuk menyembah Tuhanku. Itu kata Nabi pada Bunda Aisyah, itu keadaan yang sangat mengherankan bagi beliau, sangat mengagumkan lah begitu. Qalat, ya, kemudian Bunda Aisyah berkata, qultu, aku berkata, inni uhibbu qurbaka, saya lebih suka dekat denganmu, lakinni usiru hawaka, tetapi saya lebih mengutamakan keinginanmu. Fa azantu lahu, maka saya mengizinkan beliau. Nah, diizinkan oleh Bunda Aisyah, ya, diizinkan oleh Bunda Aisyah. Faqama, kemudian Nabi bangkit, ila qurbati ma'an, menuju bak air, fatawadu'a, kemudian beliau berwudu. Ya, Nabi berwudu. Falam yaksir subal ma, dan beliau tidak banyak menuangkan air. Summa qoma, pas yusalli, kemudian beliau berdiri lagi dan sholat. Fabaka, lalu beliau menangis. Ya, Rasulullah, Pak, sholat nangis langsung. Itu Rasul itu. Pada dosanya sudah diampuni, Pak. Allah sendiri yang mengatakan, liyafirulakallahu ma taqaddama min zambika wala liyafirulakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang, kata Allah. Ya, diampuni oleh Allah. Tapi begitu sholat Nabi menangis. Hatta salat dumu'uhu ala sadrihi, sehingga air matanya mengenai dadanya. Summa raka'ah, kemudian beliau ruku, fa baka, dan beliau pun menangis. Ruku, beliau menangis. Summa sajada fa baka, kemudian beliau sujud dan beliau pun menangis. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, fa baka, beliau pun menangis. Ya. Falam yazal kadzalika yabki hatta jaa Bilal. Ya, dan terus-menerus Nabi demikian, ya, beliau menangis sehingga Bilal datang, fa'adzanahu bisolah, memberitahukan kepada beliau untuk sholat subuh. Ya, itu Rasul, Pak, menangis. Ya, kita boro-boro, ya. Rasulullah sholat nangis, ruku nangis, sujud menangis, angkat kepalanya beliau menangis. Ya, kita yang banyak dosa enggak pada ada nangisnya. Ya, terutama sholat di rumah, Pak, ya, sholat sendirian, ya, tahajud umpamanya. Kalau sholat berjamaah ya nggak mungkin lah kita bisa nangis lah, ya. Nanti ditanya lagi sama orang, ngapain ente nangis? Banyak utang, enggak gitu nanti. Kiranya kita banyak utang lagi, nangis. Lain sangka, ya, prasangkanya lain. Fakultu, kemudian Bunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ya begikah, apa yang menyebabkan engkau menangis?
Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah telah mengampunimu, telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Kemudian Nabi menjawab, apakah aku bukan ya hamba yang pandai bersyukur, kata Nabi. Walam la af'alu zalik, dan saya tidak akan melakukan yang demikian itu. Walima, maaf, bukan alam ya. Ini kitab kuning ini kan membacanya kalau kurang hati-hati bisa salah makna. Walima la af'alu zalik, dan mengapa saya tidak melakukan yang demikian itu? Bukan lam ya, lima. Walima la af'alu zalik, dan mengapa saya tidak melakukan yang demikian itu? Ya, beliau menangis. Ya, maka anzalallahu ta'ala alayya, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada saya ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berakal itu ciri-cirinya adalah orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah baik kala berdiri, duduk dan berbaring. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka merenungkan, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia. Waqina azabannar, maka peliharalah kami, jagalah kami dari api neraka. Itulah ayat yang turun pada Rasulullah, surah Ali Imran yang terakhir, Pak, 10 ayat yang terakhir. Beliau menangis. Kenapa demikian? Karena makna ayat itu sangat dalam sekali, sangat dalam makna ayat tersebut. Beliau paham betul apa yang dimaksud dengan kalam itu, ya. Beliau paham betul isinya. Beda dengan kita mah ya, baca ayat itu mah ya biasa-biasa saja, karena belum sampai ilmu kita ke sana. Wa hadza yadullu ala annal buka'a yang bagi Allah yang qati'a abadah. Hal ini menunjukkan bahwa menangis itu seyogianya tidak terputus selama-lamanya. Jadi menangis sebagaimana dicontohkan Rasul, ya kita juga harus belajar, Pak. Ya, ingat dosa, caranya begitu. Kecuali kita nggak merasa punya dosa. Ya, kalau nggak merasa punya dosa, ini yang repot ini. Pada dosa ada numpuk, tapi tidak merasa punya dosa. Itu yang susah itu. Jadi seyogianya seharusnya ya tidak terputus selama-lamanya. Wa ila hadza sirri, dan kepada rahasia ini yasir maruya annahu mara ba'dul anbiya, diisyaratkan sebagaimana diriwayatkan bahwasanya sebahagian nabi marra bihijrin sagirin, melewati batu kecil, yakhruju minhu ma'un kasir, yang keluar darinya air yang banyak. Ya, batu kecil, Pak, tapi keluar darinya air yang banyak. Fata'ajjaba minhu, maka Nabi itu heran, ya, takjub itu, ya, merasa heran darinya, karenanya. Fa'antaqahullah ta'ala, kemudian Nabi itu memohon kepada Allah agar batu kecil itu berbicara, ya, berkata. Kemudian Allah izinkan batu itu berkata. Apa kata batu itu? Munzu sami'tu qaulahu ta'ala, semenjak saya mendengar Allah Ta'ala berfirman, waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Ya,
Fa ana abki, maka saya pun menangis, kata batu itu. Min khaufihi, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa'allahu ayyajirahu minan nar, maka Nabi itu memohon kepada Allah agar menyelamatkan batu itu dari neraka. Fa'ajarahu, kemudian Allah menyelamatkannya. Summa ra'ahu ba'da maddatin, kemudian setelah beberapa masa, setelah beberapa waktu, Nabi itu melihat ala misli zalik, ya, batu yang demikian itu, yang batu yang dia temui tadi itu tadi, yang batu yang dia temui. Pakal, kemudian Nabi itu berkata, lima tabkil ana, mengapa kamu tidak menangis sekarang? Kemudian batu itu menjawab, zaka bukaul khaufi, dahulu saya menangis karena takut, wahaza bukaul syukri wasururi, dan sekarang saya menangis karena bersyukur dan bergembira. Wal qalbul abdi, dan hatinya seorang hamba, kal hijarati, seperti batu. Nah ini Pak dijelaskan, ya, seperti batu. Ya, hati kita semua ini au asadus qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Ya. Wala tazulu qaswatuhu illa bil buka, dan kekerasannya tidak akan hilang kecuali dengan menangis, fi halil khaufi wasyukri jami'a, dalam keadaan takut dan bersyukur semuanya. Itu Pak, ya. Jadi menangis itu salah satu cara untuk melunakkan kolbu kita, untuk melembutkan hati. Ya, kalau hati lunak, insya Allah gampang menerima nasihat. Ya, insya Allah rajin datang ke pengajian. Kalau hati lembut, ya. Tapi kalau hati keras, ya udah susah. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. 3 menit lagi. Sampai di sini barangkali ada di antara para jamaah. Ya, kalau jam saya 2 menit lagi sama. Barangkali di antara para jamaah ada yang ingin bertanya barangkali. Ya. Silakan Pak, kalau ada yang mungkin dikomentari atau ditanyakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seperti kita ketahui, Nabi itu punya kewajiban sholat, di antaranya tahajud dan sholat duha, itu merupakan wajib bagi Nabi. Nah sekarang yang ingin kami tanyakan, pada saat Nabi menghampiri Aisyah, terus karena kesukaannya beliau sholat sampai nangis, itu apakah disebutkan sholat apa gitu? Sholat malam atau sholat apa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dijelasin Pak, pagi tahu kurang jelas. Ya. Ya, ketika Rasul tadi Nabi nangis ketika sholat, itu sholatnya sholat qiyamul lail atau sholat duha. Maksudnya yang apa itu maksudnya? Yang ketika Nabi nangis di hadapan yang ini yang tentang Aisyah ini. Iya. Kenapa beliau menangis? Iya. Sholat malam Pak. Sholat tahajud. Kan malam kan datang ke Bunda Aisyah. Ya kan? Datang ke Bunda Aisyah malam. Ya biasalah giliran istri beliau ya. Nah, bareng masuk ke tempat tidur, kan gitu ceritanya nih. Nah, kemudian beliau berkata kepada Bunda Aisyah, wahai putri Abu Bakar, ya kan, biarkanlah saya untuk beribadah kepada Tuhan saya. Nah, padahal Bunda Aisyah inginlah ya berdua dengan beliau kan gitu. Ya, ingin bersama beliau, tapi beliau lebih mengutamakan keinginan Nabi. Kemudian Bunda Aisyah mengizinkan beliau untuk apa yang beliau inginkan. Kemudian beliau bangkit menuju tempat wudhu dan berwudhu. Nah, setelah wudhu beliau sholat. Nah, beliau menangis. Ya, itu berarti sholat malam. Iya Pak. Iya, nggak jelas tadi soalnya.
Jadi sholat malam Pak ya, sholat malam. Dan sholat malam itu kita insya Allah gampang kita keluar air mata. Kalau sholat malam itu. Tapi kalau sholat dua agak susah itu. Karena kita biasa ya, karena keadaan siang hari. Tapi kalau malam itu insya Allah Pak, lebih mudah itu. Kita bercucuran air mata itu insya Allah malam hari. Ya. Demikian paparan masalah syukur. Jadi syukur itu tidak cukup ucap dengan alhamdulillah, tetapi ada konsekuensinya, yaitu aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pasti Allah menuntut bahwa kalau kita bersyukur, kita harus lebih banyak lagi beribadah, lebih banyak lagi takar kepada Allah. Yang tadinya mungkin sebagai jarang-jarang, tambah sedekah jadi lebih banyak. Yang tadinya sholat rawatibnya masih bolong-bolong, sekarang sholat rawatibnya lebih tertib. Nah, itu namanya syukur. Jadi syukur tidak sekedar alhamdulillah, tetapi harus diaplikasikan dalam amaliyah sehari-hari yang meningkat. Karena Allah sendiri di ayat yang lain mengatakan, barang suatu negara atau suatu kaum atau suatu tempat yang beriman dan bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Kuncinya untuk kita melakukan keberkahan adalah iman dan takwa pada Allah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha secara pribadi masing-masing, secara kelompok, untuk memperbaiki hidup kita lebih baik dari hari ini untuk hari kemudian, agar kita selalu maju lebih baik, lebih baik, lebih baik, sehingga kita akan mencapai takwa yang maksimal. Demikian barangkali kajian ini, mudah-mudahan sekali lagi bisa kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari, sehingga kita meningkat amaliyahnya, Amin. meningkat ukhuwah Islamiyahnya, sehingga hablum minallah dan hablum minasnya terjaga baik. Demikian kurang lebihnya, kami mohon maaf, dan mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa terus majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.